Presiden Prabowo Subianto resmi menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada 10 tokoh. Dari 10 orang tokoh terdapat nama Presiden kedua Soeharto, Presiden keempat Abdurrahman Wahid, dan aktivis buruh Marsinah. Indonesia kini punya pahlawan baru. Negara menganugerahkan gelar pahlawan untuk 10 tokoh yang dinilai berjasa bagi bangsa. Dari 10 nama ada Presiden kedua RI Soeharto. Ada juga Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Dua tokoh dengan gaya dan zaman berbeda yang kini sejajar dalam barisan pahlawan Indonesia. 10 November 2025, tepat di Hari Pahlawan, Presiden Prabowo Subianto menganugerahi gelar pahlawan nasional pada 10 tokoh yang dianggap berjasa bagi negara. Acara penganugerahan itu dihadiri para ahli waris yang sekaligus mewakili para tokoh untuk menerima gelar. Secara simbolis, Prabowo memberikan plakat monumen Taman Makam Pahlawan dan map yang dikemas dalam kotak kaca. Dari 10 orang, ada Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Semasa hidup, Gus Dur dikenal sebagai pejuang kemanusiaan dan pluralisme. Kemudian ada Presiden kedua RI Soeharto yang menonjol sejak masa kemerdekaan. Lalu ada aktivis buruh Marsinah, penggagas konsep negara kepulauan Mokhtar Kusuma Atmaja, dan Hajah Rahmah El Yunusiah yang memperjuangkan pendidikan perempuan Islam di Indonesia. Kemudian Sarwo Edi Wibowo, pejuang kemerdekaan yang juga ayah dari Ani Yudhoyono, istri Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. Sultan Muhammad Salahuddin yang memperjuangkan pendidikan dan diplomasi. Syaikona Muhammad Holil, ulama karismatik dari Jawa Timur yang memperjuangkan pendidikan Islam. Dari Sumatera Utara, Tuan Ronda Haim Saragih yang dikenal sebagai Napoleon dari Batak. Dan terakhir, Zainal Abidin Syah, Sultan Tidore ke-37, pejuang politik dan diplomasi. Masuknya nama Presiden kedua Soeharto sempat jadi kontroversi. Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Fadlizon menyebut Soeharto berjasa dalam pertempuran serangan umum 1 Maret 1949 di Kota Baru, Yogyakarta. Yang terkait dengan jasa-jasa Pak Harto, yang terkait dengan perjuangan Pak Harto dalam hal ini sudah dikaji, antara lain itu serangan umum 1 Maret, beliau ikut pertempuran di Ambarawa, ikut pertempuran 5 hari di Semarang, menjadi komandan operasi Mandala perebutan Irian Barat, dan juga kiprah Presiden Soeharto dalam pembangunan 5 tahunan yang saya kira tadi juga sudah dibacakan. Pihak keluarga Presiden kedua RI Soeharto yang diwakili putri-putri almarhum Soeharto berterima kasih pada Presiden Prabowo atas gelar pahlawan kepada Soeharto dan tidak mempermasalahkan dengan pro kontra yang terjadi. Ada yang pro dan kontra, itu wajar-wajar saja. Penting kan kita melihat apa yang telah dilakukan oleh bapak saya dari sejak muda sampai beliau wafat. Itu semua perjuangannya untuk bangsa dan negara dan masyarakat Indonesia. Jadi boleh-boleh saja kontra, tapi juga jangan ekstrim gitu. Yang penting kita jaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto juga menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada aktivis buruh Marsinah. Kakak Marsinah, Marsini, berterima kasih kepada Prabowo atas penganugerahan gelar tersebut. Keluarga berharap perjuangan Marsinah menjadi inspirasi bagi para pekerja di seluruh Indonesia. Dari 10 nama, terdapat sosok perempuan aktivis buruh, Marsinah. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, gelar pahlawan nasional disematkan kepada buruh. Bukan elit, bukan pemimpin buruh. Sebuah perjalanan panjang yang menggambarkan betapa sulitnya kaum marginal menembus tebalnya dinding kekuasaan. Insya Allah pemerintah bisa mensejahterakan kaum buruh yang ada di Indonesia, juga memikirkan nasibnya. Jangan ada PHK, terutama yang outsourcing. Siapa tahu dengan Pak Prabowo
dibuat seperti zaman dulu, tidak ada outsourcing, sehingga untuk kehidupan berumah tangga itu bisa berjalan lancar. Kalau outsourcing 3 bulan selesai, 3 bulan selesai, otomatis kalau sudah berumah tangga itu bisa menjadi pertengkaran di dalam rumah tangga sehingga banyak perceraian. Komnas Perempuan mengapresiasi penetapan Marsina sebagai pahlawan nasional. Hal ini membuktikan negara mengakui pelanggaran HAM. Komnas Perempuan memberikan apresiasi atas penetapan Marsina sebagai pahlawan nasional. Setidaknya dengan pengangkatan Marsina, negara memberikan pengakuan terhadap pelanggaran HAM. Jadi kenapa Komnas Perempuan sepakat Marsina jadi pahlawan nasional? Karena itu artinya sudah ada pengakuan negara. Penetapan 10 nama pahlawan sesuai dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 116 tahun 2025. Keputusan ini sebagai penghargaan dan penghormatan yang tinggi atas jasa yang luar biasa untuk kepentingan mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Penetapan gelar pahlawan nasional nyaris tak pernah sepi dari pro dan kontra. Namun pada akhirnya bukan hanya soal siapa yang ditetapkan sebagai pahlawan, namun bagaimana bangsa ini bisa terus belajar dari warisan sejarahnya. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta.